Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnandi Tebai Saputra. Saya berasal dari Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah internet dari program studi jaringan komputer. Apa itu internet? Internet merupakan interconnected network yang adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet di dunia. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan sejarah internet di dunia. Lalu yang kedua, runtutan sejarah internet. Yang ketiga, masuknya internet ke Indonesia. Yang keempat, aplikasi internet. Sejarah internet di dunia. Program riset dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir, untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Lalu, sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika atau US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan ini. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Lalu sejarah internet di dunia. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, lalu Research Institute, lalu University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer dari keduanya. Bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Runtutan sejarah internet. Runtutan sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP atau IP mulai dipubliskan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network (NSF-Net) dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internet di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks.
pada tahun 1990. Layanan berbasis tampilan grafis yang www atau biasa disebut World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah Internet di Indonesia. Sejarah Internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan Internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah internet di Indonesia. Sejarah awal masuknya internet di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat receiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudirapratna dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudirapratama, Jenderal Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan Yos di band 40 meter. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong oleh arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan 1TB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net, Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPR Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi oleh mailing list orari seperti orarinews@yahoo.group.com. Di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau biasa disingkat dengan BBS, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia di era 94. Internet Server Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Ipteknet, yang secara resmi mulai beroperasi pada awal 1997. Pada tahun yang sama mulai muncul PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandai secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial
pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya penggunaan. Untuk dapat terhubung di internet waktu itu memakai dial-up atau internet. Manfaat dari internet yaitu yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi internet dapat menghubungkan hampir seluruh Indonesia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapat di internet. Alamat dan pemetaan internet dapat membantu penggunaan untuk mendapatkan alamat atau mencari tahu lokasi di setiap tempat di dunia. Melalui peta dan bantuan teknologi GPS atau mesin pencari seperti Google, kita bisa dan bahkan menemukan rute tercepat ke lokasi tujuan. Kemudian bisnis internet memberi kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual beli dan transaksi. Internet bisa menjadi tempat untuk mengiklankan dan menjual barang atau jasa setiap saat kepada semua orang yang ada di dunia. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut seperti resource sharing atau sharing file atau data program. Itu merupakan suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user, pengguna komputer lain yang telah terhubung oleh jaringan atau network. Sharing device atau CD drive atau hard disk atau printer merupakan penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu yang kedua, komunikasi dan informasi. Email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. www atau biasa disebut World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis riset yang dapat ditampilkan oleh pengguna. File Transfer Protocol (FTP) atau bisa diingat dengan FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya melalui program FTP yang juga disebut FTP client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Lalu fitur chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang maupun banyak orang secara online dan real time pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Lalu SMS bisa disebut short message service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Lalu WAP atau Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. VoIP atau Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet yang merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Lalu ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi pengembangan antara suara dan data dan gambar. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang lain yang akan bergabung ke dalam mailing list. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.